Oke, lanjut ya. Jadi saudara, kenapa kita harus Anda harus membuka dengan Israel tadi ya. Ketika Anda mulai menjalin hubungan kerja dengan Israel, ya Anda punya konsulat jenderal, nggak usah muluk-muluk kedutaan, konjen, ya. Maka Anda punya kesempatan, Anda bisa ya narik investasi satu, narik kredit tor ke Indonesia, ya, dan menarik teknologi, dan Anda punya peralatan perang yang canggih. Yang selama ini Anda harus bayar 3 kali lipat karena lewat calo, ya. Tetapi Anda bisa beli direct langsung sama Israel karena punya hubungan diplomatik. Dan saat ini dunia persenjataan teknologi semua dari Israel. Ya, kalau Anda punya hubungan yang baik dengan Israel tanpa harus meninggalkan Palestina, Anda bisa tetap menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina. Tak jamin itu Israel nurut, itu kayak dicucuk hidungnya itu. Tak jamin itu nurut, ya. Lah ini loh baru cuman ketemu saja ya sama si Prabowo itu ya. Wah, udah langsung ya kejang-kejang mereka menggelincang-menggelincang. Mau dikasih duit lagi ya. Kami pun akan menggelinjang katanya kan. Ya kan? Kalau pejabat membuka hubungan resmi dengan Israel, mereka akan mendapat bantuan dana AS lebih besar lagi dari yang diperoleh saat ini. Kami pun semua akan menggelinjang ya kan keenakan. Ya, pengusaha papan atas. Katanya pengen ngomong. Silakan Winda nih. Winda. Tolong bantu nyalain. Udah di unmute. Udah. Ya, Winda. silakan. Shalom. Ya, masuk. Shalom. Ya. Tolong. Suaranya kecil banget. Suaranya kecil, Pak. Winda. Halo. Ya, silakan. Ya. Ini kan cerita Shalom semua. Saya pernah kerja. Nggak kedengeran suaranya, Pak. Itu mikrofonnya kecil, dilepas Pak. saja, Pak, headsetnya, Pak. Shalom semuanya. Dicopot saja mikrofonnya. Itu nggak kedengeran suaranya. Oke, lanjut dulu ya. Nggak kedengeran. Percuma nggak kedengeran juga capek nggak kedengeran suaranya. Lanjut. Oh. Dengar, Pak? Ya, oke, coba lumayan. saja. Langsung bicara, coba. Pak. Saya pernah kerja jagung proyek di Lombok ini, di Lombok Utara. Ceritanya gini, Pak. Kita pakai irigasi air tetes itu, Pak, yang Israel itu. Kita pesan langsung. Terus hasilnya luar biasa, Bapak. Sistemnya dia pakai selang yang panjang, terus semua titik-titik jagung itu ada lubang untuk menetes airnya gitu, Pak. Itu dari Israel pesannya langsung, bosnya Israel. Sampai sekarang dipakai di Lombok Utara, di Pak Haji Abi itu berhasil betul, Pak. Apalagi kalau ada agenda, kalau kita kerjasama sama Israel di pertanian, betul-betul maju. Itu baru sebagian, itu sedikit yang kita pakai itu alat. Halo? Ya. Sistem tetes itu bagus, Pak. Kalau di daerah ini ya, saya udah pernah lihat di daerah UAE ya, daerah Abu Dhabi itu Dubai, itu semua sistem tetes semua, Pak. Freeway itu padang pasir, freeway-nya itu penuh dengan bunga-bunga, penuh tanaman, itu sistem tetes semua, memang betul. Dapatnya sedikit itu selangnya. Jadi dari penghasilan biasanya 3-4 ton, tembus dia sampai 7 ton, Pak. Ya, namanya drip irigasi, Pak. Drip irrigation. Ya, dripping, jadi dripping. Ya,
Itu bisa diimplementasikan di taman-taman apa, terutama buah-buahan, itu Iya, hebat taman sekali itu. buah-buahan. Mm. Iya, Dan itu iya sistem bagus. otomatis, pakai sistem komputerized sehingga nggak perlu. Israel itu kan panas sekali bisa sampai 40-45 derajat itu kan di ladangnya itu kan. Itu nggak perlu ditungguin pakai orang, itu netes pakai komputer Iya, semua. Waktu panen Iya pun Pak, manennya pakai mesin semua. selangnya juga kuat banget, biar dipindah juga tidak akan susah Pak. Selangnya kecil padahal Pak. iya. Warna Tapi hitam. kalau gini, Pak Pol, kita di rumah juga bisa pakai sistem tetes. Caranya Bisa, gimana kita ini? Pakai ini botolnya Coca-Cola, ditusuk jarum kecil aja. Terus iya, botol bisa Coca-Cola pakai ditaruh pakai di kayak bawahnya model pohon. infus itu udah Pak, botol infus Pak. Iya. Jadi botol Coca-Cola aja kayak yang bekas itu diisi air, terus bawahnya ditusuk jarum kecil aja polanya. Terus dia netes. Kalau pakai botol infus, selangnya itu bisa diatur Pak, Ya, arusnya Pak. ya. Jadi kita ngitung, caranya kita coba dulu diisi berapa liter itu, selangnya diatur, kita ngitung per Berapa detik, hari? ya berapa cc per detik itu, per 24 jam. Nah, kebutuhan airnya itu kita hitung, nah nanti ditetesin begitu. Itu nanti sangat Betul. kita bisa itu didiamkan saja, itu kita nggak usah ngurusin, itu tumbuh Usah sendiri ngurusin. itu. Iya. Itu salah satu yang berhasil di Lombok Utara. Panen kita meledak waktu itu, Pak. Nah, bagus suaranya nih Pak Winda. Bagus suaranya, Pak. Hebat. Bagus suaranya. Caranya begitu, memang dengan dripping irigasi itu memang sukses itu Pak. Itu Cuman kita terbatas dapat bahannya, Pak Paul, karena kita kan pesan waktu itu. Jadi gimana ya? Cuman sebatas itu aja dapatnya. Kita dapat bantuan itu dari Israel karena ada anaknya kuliah di sana waktu itu dapat gitu. Kita Itu bahannya kan cuma sebentar ini ada yang Pak Ridwan Jaya, tolong telepon saya lagi dong karena saya enggak ketemu nomor handphone Bapak ini yang kafe di Jakarta Barat. Pak Ridwan Jaya tolong hubungi saya lagi, tolong dikasih tahu saya Ridwan Jaya gitu ya. Kafe Jakarta Barat karena saya coba cari nomornya dari kemarin nggak ketemu. Pak Ridwan Jaya, panggilan kalau mendengarkan siaran ini tolong nomor handphonenya ya dikasih di telepon lagi ke tempat saya atau email ya. Oke, lanjut lagi. Untuk yang irigasi itu memang bagus. Tetes irigasi itu satu kalau kayak di daerah Lombok. Bapak Lomboknya daerah mana, Pak? Lombok Utara waktu itu proyeknya, Pak. Lombok Utara. Lombok Utara. Kayak mana? Bayan. Oh, Bayan. Ya. Bayan. Loh, Bayan kan airnya lumayan, Pak. Tidak di atasnya, Pak. Di dekat Gunung Rinjani kan susah, Pak. Loh, di Rinjani bukan di Lombok, di Sumbawa. Enggak, Lombok, Pak. Masih Di Lomboknya. Lombok, Pak. Iya. Di Lomboknya. Rinjani dekat kaki Gunung Rinjani sana. Ada namanya desanya namanya Pak Mumbulsari, Desa Mumbulsari. Mumbulsari, ya tahu ya. Dulu saya sampai ke Dompu, sampai ke Bima tuh Pak, dulu Pak, tiap bulan tuh Pak. Iya, rencananya kalau dapat lagi mau kita kasih saudara di sana semua. Kan petani jagung di sana banyak, Pak. Iya. Cuman aksesnya kita tidak dapat lagi barangnya. Makanya kalau kerjasama mungkin itu yang penting, Pak. Kita minta alatnya, apanya. Karena di Indonesia nggak ada selang yang kayak gitu, Pak. Yang selang tetes itu. Banyak, Pak. Itu Pak ngakalinya beli selang infus, beli bekasan aja itu Pak, di rumah sakit banyak itu Pak. Dibuangin itu Pak. Kalau 1 hektar itu 2 hektar itu mungkin bisa, tapi kalau sudah berpuluh-puluh hektar nggak bisa, Pak. Harus selang khusus itu, Pak. Loh, itu pesan, itu murah Pak. Kalau pesan itu murah Pak. Beli barang Cina saja, jangan beli barang Jerman. Jangan punya Pfizer, belinya punya Cina, RRC, selang infus, tanya sama rumah sakit. Belinya di mana itu? Iya. Dia di selangnya langsung masalahnya. Kalau yang langsung yang dari Israel itu. Dia sudah diukur sama jarak tanamnya sama mereka, Pak. Jadi nggak perlu kita lubang-lubangin lagi. Udah langsung lubang dia, Pak. Oh, sudah ini ya, sudah otomatis ya. Dan lebih awet ya, karena tahan panas ya. Kalau dari saya itu lebih tahan panas memang. Iya, tahan panas, Pak. Lebih tahan panas. Itu hemat itu airnya, Pak. Pak Winda itu kalau kena panas nggak bisa pecah itu pipa itu Pak. Ya, khusus Pak. Itu khusus Pak, bahannya khusus Pak. Enggak. Itu di Lombok Utara sekali itu.
Lombok itu bisa Kena sampai 40 derajat itu. matahari ya. Iya. Jadi memang itu kan Kena karena mengapa bisa berlipat kali ganda panennya? Karena itu tetesannya tidak mungkin tidak ada yang nggak kebagian air. Gitu loh. Ya betul Pak Dan Paul. itu kan waktu kalian memberi nutrisi itu kan ditaruh di dalamnya itu. Jadi nutrisinya Iya, kita pupuknya nggak kebuang. Pupuknya obatnya obatnya nggak langsung kebuang. taruh di tong. Obatnya dari tong langsung. Iya, jadi nggak kebuang. Kalau selama ini kan kita kan nyemprot-nyemprot kebuang semua itu. Sia-sia kan, jadi boros, ya kan? Tapi Iya. kalau pakai dripping irigasi itu, ya obatnya di situ, pupuknya di situ, pestisidanya di situ, semuanya di situ semua. Tinggal timingnya, ini timing ngasih pupuk, ini timing semuanya, wah itu tokcer sekali tuh. Dan pupuknya bukan pakai urea, pakainya pupuk tersedia langsung. Bukan pupuk yang masih kayak urea ZA, bukan gitu. Pupuk apa? KCL. Pupuknya itu langsung pupuk yang sudah tersedia ya, kalium nitrat, ya kan? Kita pakai pupuk cair waktu itu Pak. Pupuk cair, betul. Itu pupuk tersedia namanya, Pak. Jadi itu sangat murah, lebih mahal, tapi kalau dihitung lebih murah. Karena kan langsung nggak kebuang. Kalau kecuali Bapak disiramkan ya kebuang, lebih mahal. Tapi kalau masuknya dalam dripping irigasi itu, sesuai dengan yang dia butuhkan, persis. Dan itu pasti itu tepat jatuh ke akarnya itu. Saya harap kalau memang Israel sama Indonesia kerjasama, mungkin di bidang pertanian itu digenjot. Bisa-bisa 1, 2, 3 tahun langsung menjadi pangan dunia Indonesia ini. Bisa, Pak. Indonesia ini kan kalahnya karena biayanya terlalu besar, Pak, untuk pertanian, Pak. Pupuknya terlalu mahal, jadi cost produksi pertaniannya itu terlalu tinggi, Pak. Tidak sesuai dengan hasil jualnya. Sekarang jual harga beras 20.000 saja sudah teriak orang Indonesia. Kan lucu, 20.000 itu sekarang harga beras 1 kilo kan rata-rata 20.000 lah kita ngomong ya. 1 kilo berapa? 20.000 ya? Harga beras sekarang? 13 Pak. 13.000 ya? 13.000 itu berarti cuman berapa euro tuh? Cuman 8 euro loh. 1 kilo kan? Iya. Kok 8 euro, kok 13.000? 1 euro itu 16.000. 1 euro itu 16.000, Pak. Berarti kalau 13 itu cuma 1 euro saja, 1 kilo. Nggak nyampe, ya kan? Nggak nyampe 1 euro. Itu saja sudah teriak. Kayak gimana? Ya. Kelewatan. Memang hebat. Saya rasa betul waktu itu Pak, penggunaan alat yang dari Israel. Memang bagus betul hasil panennya Pak. 2 kali lipat. Dulu kerjasama sama orang Jepang juga kita, makanya dapat alat itu, barangnya. Sekarang kan orang Jepang pada masuk ke sana dulu Pak. Oke, lanjut lagi. Atau yang Pak Paul bilang tadi, Pak Paul, kita ini mengajarkan orang-orang Indonesia tidak harus makan nasi. Jangan makan nasi, iya. Makanya ya orang diabetes kayak saya ya nggak makan nasi. Makan papeda, Pak. Kalau diabetes makan papeda sehat, Pak. Ya. Ya. Saya kebanyakan itu sayuran sama. Iya, makan papeda kenyang, Pak. Itu kan sagu namanya kalau nggak salah ya. Papeda Papeda itu kalau nggak salah sagu itu ya, bahan dasarnya ya. Sehat, Pak. Namanya apa? Bahasa Inggrisnya apa, Pak Bo? Papeda itu apa? Pak Teddy yang tahu itu makanannya Pak Teddy itu, papeda itu. Oh, di US ada ya? Ada, Pak. Kumpulnya kudu sama orang Ambon. Tanya minta papeda, tolong dibagi papeda dong. Itu ini ya, apa namanya? Itu karbohidrat ya? Bukan, itu karbohidrat, karbohidrat dengan serat yang amat tinggi, tapi fruktosanya rendah sekali, Pak. Papeda ya namanya. Papeda. Sama gula sabu namanya Pak, gula sabu dari timur sana Pak.
Iya, Itu nggak ada. itu kan sagu kan itu memang. Apa namanya? Sagu kan? Iya, dari sagu bahannya, Pak. Dari sagu bahannya. Sagu mah Saya, Ambon ya. iya itu papeda itu makanan orang Ambon, Pak. Saya kalau pelayanan saya ke sana ke Ternate Halmahera sampai ke Ambon, kita makannya papeda di sana terus dia bikinin ini, Pak. Bikinin sop ikannya enak sekali, Pak. Makanya sama gulai ikan atau sop ikan. Waduh, leker eten tuh, Pak. Oke, lanjut, mana ibu-ibu ini pada suaranya? Iya, tadi ibu-ibu lagi nungguin Riva, nggak jadi, nggak datang. Lanjut. Ini Bu Lucy tuh main pendiam nih Bu Lucy nih. Panggilin satu-satu. Bu Lucy. Tidur udah nih Bu Lucy nih. Udah jam 1 di Singapura ya. Singapura udah jam 1 soalnya. Oke, lanjut ya. Jadi saudara, kenapa kita harus Anda harus membuka dengan Israel tadi ya. Ketika Anda mulai menjalin hubungan kerja dengan Israel, ya Anda punya konsulat jenderal, nggak usah muluk-muluk kedutaan, konjen, ya. Maka Anda punya kesempatan, Anda bisa ya narik investasi satu, narik kredit tor ke Indonesia, ya dan menarik teknologi dan Anda punya peralatan perang yang canggih. Yang selama ini Anda harus bayar 3 kali lipat karena lewat calo. Ya, tetapi Anda bisa beli direct langsung sama Israel karena punya hubungan diplomatik. Dan saat ini dunia persenjataan teknologi semua dari Israel. Ya, kalau Anda punya hubungan yang baik dengan Israel tanpa harus meninggalkan Palestina, Anda bisa tetap menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina. Tak jamin itu Israel nurut itu kayak dicucuk hidungnya itu. Tak jamin itu nurut, ya. Lah ini loh baru cuman ketemu saja ya sama si Prabowo itu ya. Wah, udah langsung ya kejang-kejang mereka menggelincang. Mau dikasih duit lagi ya. Kami pun akan menggelincang katanya kan. Ya kan? Kalau pejabat membuka hubungan resmi dengan Israel, mereka akan mendapat bantuan dana AS lebih besar lagi dari yang diperoleh saat ini. Kami pun semua akan menggelincang ya kan keenakan. Ya, pengusaha papan atas. Harus saudara ya. Luar biasa ya. Dan saya kira Prabowo bisa mampu. Saya kira Prabowo mampu. Ya, berani, ini punya nyali. Cuma tinggal harus ada yang dorong, memberikan alasan yang reasonable ya untuk melakukan resikonya. Resikonya gampang, tembakin satu-satu. Gimana sih? Ya kan, dari nongol macam-macam, tembak. Udah. Ya balik lagi Pak Paul, kita bisa berharap soalnya apa? 2 di antara 3 kandidat itu nuansa Islamnya terlalu kental. Nah, Pak Prabowo ini agak netral, jadi kita ini ada harapan. Nah, kita cuma bisa mengharapkan. Ya, Jadi ada harapan ya, mudah-mudahan ya ini mungkin cara Tuhan untuk buka jalan buat kita juga. Kita ya, nggak tahu. Ya kan? Ya. luar biasa ya. Suara kita itu kelihatannya yang nonton cuma 15.000, 20.000, tapi dampaknya itu kemana-mana ya. Suara kenabiannya ya. Bisa kita giring sesuai dengan ininya kita ya, setupnya kita ya.